Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, how are you today? I hope you are fine. Jumpa lagi dengan Miss Nisa untuk belajar matematika. Teman-teman, sebelum kita membahas materi ini, perhatikan buku yang Miss Nisa bawa. Buku ini memiliki ujung-ujungnya. Ujung-ujung buku ini disebut dengan sudut. Nah, hari ini bersama Miss Nisa kita akan membahas tentang sudut. Tujuan pembelajaran materi ini yaitu diharapkan teman-teman dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut dalam kehidupan sehari-hari. Kalian sudah tahukah apa itu sudut dan jenis-jenisnya? Yuk kita nyanyi bersama-sama lagu tentang jenis-jenis sudut sambil kita gerakkan jari kita membentuk sudut. Ayo teman-teman kita belajar sudut. Sudut siku-siku garisnya tegak lurus. Kalau lebih kecil namanya sudut lancip. Kalau lebih besar namanya sudut tumpul. Ayo kita belajar mengenal sudut-sudut supaya tahu jenis-jenis sudut. Ayo kita belajar mengenal sudut-sudut supaya tahu jenis-jenis sudut. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah mengenal jenis-jenis sudut kan? Namun, untuk lebih jelas lagi, perhatikan penjelasan Miss Nisa berikut ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Mengenal sudut. Teman-teman, apa itu sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan dalam satu titik. Seperti ini teman-teman, dua garis lurus yang berpotongan dalam satu titik. Dua garis lurus yang berpotongan dalam satu titik. Dua garis lurus yang berpotongan dalam satu titik. Bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan apa itu sudut? Kita lanjut ya. Kita akan mengenal bagian-bagian sudut. Nah, di sini ada sebuah garis, dua garis lurus yang berpotongan dalam satu titik. Kita akan tahu apa ya bagian-bagian sudutnya. Nah, dua garis yang bertemu dalam satu titik ini disebut dengan kaki sudut. Jadi garis BA dengan garis CA ini disebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan antara dua garis ini disebut dengan titik sudut. Jadi titik yang ada di tengah-tengah ini disebut dengan titik sudut. Maka ini disebut dengan sudut. Nah, sekarang kita akan tentukan nama sudut yang ada di samping ini. Sudut apa ya? Nah, untuk menentukan nama sudut ini, kita akan perhatikan garisnya. Di sini kita mulai dari garis B. Garis B ke A, lalu ke C. Maka nama dari sudut ini ditulis dengan sudut BAC atau ditulis dengan simbol sudut. Ini adalah sebuah simbol sudut teman-teman. Jadi kalau ada simbol seperti ini disebutnya sudut. Jadi sudut BAC. Atau bisa juga kita mulainya dari garis yang C-nya. CAB. Maka ditulis sudut CAB atau ditulis dengan simbol sudut CAB. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah mengerti bagian-bagian sudut dan bagaimana cara menentukan nama sudut. Sekarang kita akan beri tanda checklist pada gambar yang memuat sudut dan tanda silang pada gambar yang tidak memuat sudut berikut ini. Nah, yang pertama di sini ada gambar papan tulis. Apakah ujung-ujung dari papan tulis ini membentuk sudut? Ya, benar. Papan tulis ini ujung-ujungnya membentuk sebuah sudut. Sekarang meja. Apakah ujung dari meja ini membentuk sudut? Ya, benar. Meja ini ujungnya membentuk sebuah sudut. Sekarang buku. Apakah ujung dari buku ini membuat sudut? Ya, benar. Sekarang lanjut ke gambar yang keempat.
ini adalah sebuah globe atau bola dunia. Apakah globe ini membentuk sebuah sudut? Tidak, karena dia tidak memiliki dua garis lurus yang membentuk dalam satu titik ya. Kita lanjut ke garis panah ini. Apakah garis ini membentuk sebuah sudut? Ya, benar. Karena ujung-ujungnya membentuk sebuah sudut ya, teman-teman. Lanjut ke gambar bola. Apakah gambar bola ini membentuk sebuah sudut? Tidak, karena dia tidak memiliki dua garis lurus yang berpotongan dalam satu titik. Angka 8 ini apakah membentuk sudut? Tidak juga. Sekarang oval. Apakah oval ini membentuk sebuah sudut? Tidak juga. Sekarang kita lanjut ke garis ini. Berikutnya. Sekarang apakah garis ini membentuk sebuah sudut? Ya, benar. Karena ada dua garis lurus yang membentuk dalam satu titik. Jadi gambar ini membentuk sebuah sudut ya teman-teman. Lanjut ke gambar berikutnya. Apakah gambar ini membentuk sebuah sudut? Jelas, ini adalah sebuah sudut tegak lurus dalam titik. Lanjut lagi. Berikutnya, apakah gambar ini membentuk sebuah sudut? Ya, benar. Karena dia berpotongan dalam satu titik ya. Berikutnya. Ya, ini adalah sebuah sudut. Berikutnya. Tidak, karena ada satu garis lurus dan satunya garis lengkung. Sedangkan sudut itu adalah dua garis lurus yang berpotongan dalam satu titik. Kita lanjut ya. Apakah garis ini membentuk sebuah sudut? Tidak, karena dia tidak membentuk sebuah sudut, tidak menyatu atau berpotongan dalam satu titik ya teman-teman ya. Kita lanjut ke garis berikutnya. Apakah garis ini membentuk sebuah sudut? Ya, benar. Garis ini membentuk sebuah sudut. Nah, teman-teman, sekarang kalian sudah mengerti ya mana yang bisa membentuk sudut, mana yang tidak bisa membentuk sudut. Sekarang kita akan mengenal jenis-jenis sudut. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis sudut ini, kita akan gunakan persegi di samping ini, teman-teman. Nah, caranya kita akan tempelkan persegi ini pada garis-garis sudut yang ada di bawah ini ya. Yang pertama kita tempelkan pada gambar yang pertama. Nah, perhatikan teman-teman, antara kaki sudut dengan gambar perseginya ini saling sejajar dan berhimpit. Maka sudut ini disebut dengan sudut siku-siku. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke garis yang kedua. Kita tempelkan perseginya, lalu kita perhatikan. Nah, ternyata salah satu kaki sudutnya berada di dalam persegi. Maka sudut ini disebut dengan sudut lancip. Artinya sudut lancip ini lebih kecil dari sudut siku-siku ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke garis yang ketiga. Kita tempelkan perseginya, lalu kita tentukan kaki sudutnya. Dan ternyata kaki sudut ini berada di luar persegi. Jadi ini merupakan sudut tumpul. Artinya sudut tumpul ini lebih besar dari sudut siku-siku teman-teman. Jadi kita mudah menghafalnya ya. Kalau sudut lancip itu lebih kecil dari sudut siku-siku, kalau sudut tumpul itu lebih besar dari sudut siku-siku. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah mengerti ya jenis-jenis sudut? Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan tentukan nama dan jenis sudut pada gambar di bawah ini. Kita tentukan nomor 1. Sini kita akan cari nama sudutnya. Kita lihat ya, seperti yang pertama tadi kita menentukan nama sudut itu dari garisnya. Kita mulai dari yang atasnya dulu. Berarti dari A, O, B. Maka ditulisnya dengan sudut A, O, B. Atau bisa juga dari yang bawah ya, dari B, O, A. Maka ditulis dengan sudut B, O, A. Nah, kita tentukan jenis sudutnya. Ini merupakan jenis sudut apa ya teman-teman? Siku-siku, lancip, atau tumpul? Ya, benar sekali. Ini merupakan jenis sudut siku-siku. Lanjut ke nomor 2. Nama sudutnya. Nama sudutnya adalah X, Y, Z. Atau bisa juga disebut dengan sudut Z, Y, X. Nah, jenis sudut apakah ini? Ya, benar. Ini merupakan sudut lancip
karena lebih kecil dari sudut siku-siku ya. Lanjut ke nomor 3. Kita tentukan nama sudutnya. Nah, sudut ini adalah sudut KML atau bisa juga disebut dengan sudut LMK. Sekarang kita tentukan jenis sudutnya. Sudut ini karena dia lebih besar dari siku-siku maka disebut dengan jenis sudut tumpul. Lanjut ya, kita ke nomor 4. Nama sudut dari gambar di samping adalah sudut CAB atau bisa juga disebut dengan sudut BAC. Jenis sudutnya kita lihat dia lebih runcing ya teman-teman atau lebih kecil dari siku-siku maka disebutnya sudut, ya benar, sudut lancip. Sekarang nomor 5. Kita sebutkan nama sudutnya. Di sini ada sebut sudut A, BOA atau bisa juga dengan AOB. Nah, jenis sudutnya adalah kalau tegak lurus seperti ini sudut apa ya teman-teman? Ya benar, sudut siku-siku. Bagaimana teman-teman? Sekarang kalian sudah makin paham ya? Bagaimana teman-teman pembelajaran math hari ini? Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan worksheet sudut seperti ini. Jangan lupa mengerjakannya dengan teliti ya. Baiklah teman-teman, kita akhiri pembelajaran math hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.